Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelumnya mohon maaf Bapak karena saya mengganggu waktu Bapak. Nah, Iya. saya ke sini ingin menyampaikan sesuatu Bapak. Oh, iya, Bu. Silahkan. Silahkan masuk, Ibu. Silahkan. Silahkan duduk dulu. Terima Ya, kasih Bapak. kalau boleh tahu apa masalah Ibu ya? Nah, gini Bapak, kalau Bapak berkenan, saya ingin meminta bantuan Bapak untuk Ya. menyelesaikan permasalahan di kelas saya, Pak. Oh, permasalahan di kelas. Oke. Permasalahannya apa ya, Bu ya? Jadi begini Pak, saya kan wali kelas 9. Oh Nah, iya. saya itu mendapat laporan dari Bapak Ibu guru yang lain bahwa ada beberapa siswa saya yang sering tidak masuk sekolah, Pak. Dan saya lihat di absensi kelas pun juga banyak alpanya, Pak. Begitu juga di mata pelajaran saya, mereka juga sering tidak masuk. Gitu ya, Bu ya. Oh, berarti tujuan Ibu ke sini untuk menyelesaikan masalah tentang ketidakhadiran siswa, Bu ya. Iya, Bapak. Nah, sekarang saya tanyakan sama Ibu ya, apa untuk masalah siswa ini sebelumnya Ibu sudah melakukan apa, Bu, untuk permasalahan siswa-siswa tersebut? Nah, kemarin kan ada beberapa siswa yang hadir, Pak. Nah, pada Iya. saat itu langsung saya panggil, Pak. Kemudian saya mencoba untuk melaksanakan segitiga restitusi, Pak. Nah, setelah saya melaksanakan segitiga restitusi itu, siswa yang sudah saya panggil itu terlihat aktif, Pak. Namun itu tidak bertahan lama. Nah, akhir-akhir ini saya lihat dan laporan dari teman-teman di kelasnya bahwa siswa tersebut mulai tidak masuk sekolah kembali, Pak. Oh, berarti sudah kembali lagi yang tidak masuk sekolah, Ibu ya. Iya. Nah, setelah Ibu melakukan segitiga restitusi, Bu, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa alasan siswa yang kemarin alasan mereka tidak masuk atau jarang masuk sekolah, Ibu? Kan masih mereka punya alasan ya kan? Nah, itu juga permasalahannya, Pak. Jadi kemarin ketika saya panggil mereka itu belum mau jujur, Pak. Jadi alasannya ya berbagai macam lah, Pak. Ada yang sakit, ada yang apa segala macam, tapi memang tidak ada mereka mengatakan yang alasan yang pasti gitu, Pak. Tapi saya mendapat informasi dari teman-teman di kelas bahwa mereka siswa tersebut ada yang ikut bekerja brondol di sawitan, Pak. Kemudian ada juga yang katanya membantu orang tuanya di ladang. Kemudian ada juga yang melihat siswa tersebut sudah berpakaian sekolah, Pak. Tapi arahnya mereka itu bukan arah jalan ke sekolah, Pak. Seperti itu. Oh, berarti alasan mereka akan bantu orang tua, ya itulah Bu, kadang-kadang siswa beralasan seperti itu. Apalagi itu yang pakai baju sekolah, Bu ya, itu sangat wah tuh gimana itu nantinya. Nah, sekarang berapa kali Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi itu, Bu, terhadap siswa tersebut? Kebetulan baru 1 kali, Pak, karena saya baru melihat mereka hadir baru 1 kali itu, Pak. Kemudian setelah saya melaksanakan tadi kan mereka sudah mulai aktif itu, Pak. Nah, jadi saya belum ada lagi melakukan kegiatan segitiga restitusi itu, Pak. Jadi baru 1 kali.
Jadi baru 1 kali Bu ya, dan Oke. kelihatannya mereka aktif, tapi ternyata sekarang balik lagi nih untuk, berarti kita nanti harus melakukan lagi cara-cara lagi Bu ya. Nah sekarang Bu, kira-kira nih yang Ibu mau untuk siswa tersebut gimana Ibu? Yang untuk hasil yang Ibu inginkan dari siswa tersebut? Kalau saya pengennya Pak mereka tuh rajin Pak seperti teman-temannya. Apalagi kan mereka sudah kelas 9 Pak ya. Jadi saya sebagai wali kelas itu khawatir jika mereka terus-terusan seperti ini. Jadi terus-terusan tidak masuk kelas. Karena kan mereka di kelas 9 nanti menghadapi ujian sekolah Pak. Khawatirnya Iya, mereka juga kesulitan untuk mengerjakan dan nilainya juga jelek seperti itu. Nah, terlebih untuk kurikulum sekarang kan apa namanya Pak, kehadiran itu juga menjadi pertimbangan Pak ya untuk benar. menentukan kelulusan. Jadi yang saya khawatirkan nanti mereka juga terhambat untuk apa, kelulusan mereka seperti itu Pak. Iya benar Ibu, sebab masalah kehadiran juga akan mempengaruhi Ibu ya. Nah Ibu, sekarang eh, selama ini Bu ya, untuk pengenalan Ibu terhadap siswa-siswa tersebut nih, ya kan, kira-kira ada yang penting apa enggak Bu yang harus kita lakukan untuk siswa tersebut Ibu? Kalau Gimana? menurut saya ya Pak, langkah yang mungkin pertama kita ambil, melibatkan orang tua Pak. Melibatkan orang tua, kemudian juga dewan guru yang lain, Pak, dalam melaksanakan segitiga restitusi atau untuk membahas permasalahan anak-anak ini. Karena kan orang tua maupun guru itu mempunyai apa namanya tugas dan kewajiban ya Pak ya untuk mendidik Iya iya Bu. anak-anak supaya menjadi lebih baik seperti itu Pak. Iya Bu, benar. Dan itu suatu ide yang bagus Bu. Saya juga setuju nih. Kalau selama ini kan kita memang belum melibatkan orang tua mereka, berarti kita harus melibatkan Bu ya, gitu ya. Nah, lalu menurut Ibu, ya kalau kita melibatkan orang tua dan guru itu apakah menurut Ibu itu baik Ibu? Kalau saya rasa itu baik Pak dan mungkin yang paling tepat Pak. Karena kan itu juga cara yang paling mudah Pak. Orang tua juga harus tahu bagaimana anaknya di sekolah, bagaimana apa absensi kehadiran mereka di sekolah, bagaimana keaktifan mereka di sekolah kan kita juga perlu melaporkan kepada orang tua Pak agar nanti kita bisa sama-sama dengan orang tua berkolaborasi untuk meningkatkan semangat belajar mereka sehingga mereka bisa kembali lagi bersemangat untuk ke sekolah, Pak. Iya Bu, benar itu. Berarti kan memang harus orang tua harus tahu laporan anak-anaknya di sekolah Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu kapan kita akan melakukan segitiga restitusi selanjutnya Ibu? Kalau Bapak mengizinkan, secepatnya akan saya atur Pak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut untuk pemanggilan orang tua, supaya anak-anak tersebut masalahnya juga segera terpecahkan Pak, juga mereka mereka juga bisa sadar pentingnya sekolah untuk masa depan mereka, agar mereka tidak, apa namanya, tertinggal oleh teman-teman mereka Pak. Iya Bu. Wah, saya sangat setuju kalau itu secepatnya. Sebab selama ini kita memang harus komunikasi sama orang tua Bu ya. Orang tua, guru memang harus kita libatkan. Nah, selanjutnya kita ayo kita sama-sama Bu ya nanti untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, sebab menurut saya segitiga restitusi ini memang baik Bu ya untuk penyelesaian masalah setiap masalah-masalah yang ada pada sekolah kita ini. Nah, untuk masalah siswa ini nanti seperti yang Ibu bilang tadi kan ingin melibatkan orang tua dan guru untuk melaksanakannya supaya mereka tahu nih keadaan siswa-siswanya selama ini. Nah, jadi mudah-mudahan nanti pelaksanaan segitiga restitusi selanjutnya bisa segera dilaksanakan Ibu ya untuk penyelesaian masalah-masalah anak tersebut.
Ya Pak, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan terlaksana dengan baik Pak. Kalau begitu Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Saya izin pamit Bapak ya. Iya Bu, sama-sama. Mudah-mudahan nanti rencana pelaksanaan segitiga restitusi bisa segera kita laksanakan Bu ya. Dan saya minta ini kalau bisa Ibu ya minggu-minggu ini saja kita laksanakan Bu ya untuk segitiga restitusi, sebab nanti kalau semakin lama kayaknya nanti anak-anaknya semakin jarang masuk dan masalahnya akan bertambah panjang nanti. Ya Bu ya, begitu. Iya Pak, nanti saya segera koordinasikan dengan guru bimbingan konselingnya Pak, supaya segera ada pemanggilan untuk orang tua Pak. Oke, siap. Ya, Ya, persilahkan saya Ibu pamit. kalau memang sudah. Izin pamit Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik Ibu Tuti, Bu Tuti, Bu Winda. Baik Ibu Winda, saya keingatan Bu Tuti ketika guru BK tadi. Baik, setelah kita melaksanakan coaching, tadi, kita akan merefleksikan pelaksanaan coaching tadi, Bu. Ya. Nah, yang pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Yang sudah berjalan baik Pak selama percakapan tadi, sudah sesuai alur tirta Pak, yang mana sudah ada tujuannya bahwa untuk apa tadi memecahkan masalah anak yang sering tidak masuk sekolah, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah ada, rencana aksinya untuk pemanggilan orang tua ada, tanggung jawabnya juga sudah ada Pak. Jadi sudah memuat semua alur tirtanya Pak, dan coachingnya juga sudah berjalan dengan lancar. Oke, berarti coaching kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan dari coaching tadi, Bu? Kalau yang perlu ditingkatkan, kalau saya keterampilan komunikasi yang baik, Pak. Sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh coach-nya, seperti itu. Berarti oleh lawan bicara Ibu ya. Lawan bicara. Oke. Selanjutnya untuk bagaimana yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Ibu? Yang saya lakukan, saya berusaha menempatkan diri serileks mungkin, Pak. Kemudian juga saya harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness ya Pak ya untuk kegiatan coaching ini. Saya juga berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan arahan coach yang dengan baik, sehingga apa yang disampaikan coach untuk coachinya ya itu bisa saya ambil, bisa saya jalankan dengan baik gitu Pak. Oh, gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan teknik coaching tadi itu, Bu? Yang saya tingkatkan bisa menjadi pendengar yang baik, Pak. Kemudian saya bisa antusias mendengarkan cerita coach, mendengarkan arahan coach, arahan coach untuk membangun kepercayaan diri saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh gitu ya, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya yang terakhir, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching tadi? Saya merasa lega Pak, karena mendapat solusi bagaimana menghadapi permasalahan ketidakhadiran siswa di sekolah ini Pak. Kemudian saya mendapat dukungan untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi, kemudian saya mendapat dukungan juga dan untuk
memanggil orang tua agar kami sebagai guru bisa menyampaikan apa yang terjadi pada anak-anak mereka seperti itu. Begitu ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan masuk di kasus yang kedua. Sekarang kita kembali kepada Bu Winda sebagai coach dan saya sebagai coachee. Gimana Bu Winda? Kita mulai? Iya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ibu. Ya, Boleh saya minta waktunya sebentar? ya, Waalaikumsalam Budi, silahkan masuk. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya kan ditunjuk nih dengan Bu Dana untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris Bu untuk tingkat kabupaten. Tapi terus terang Bu, menurut saya ini masih belum mampu Ibu. Saya masih belum pantas dan saya juga belum punya rasa percaya diri Bu. Oh, jadi begitu ya. Memang Ibu sudah mendengar kalau Budi ditunjuk untuk mewakili sekolah kita untuk apa? Mewakili sekolah kita dalam lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang menyebabkan Budi kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Gini Bu, menurut saya sebenarnya masih banyak lagi yang lebih baik daripada saya. Ya, seperti Anto itu juga pintar Ibu bahasa Inggris. Terus saya juga kadang-kadang gugup Ibu ketika menghadapi orang banyak. Saya bisa gemetar Ibu. Terus pokoknya saya tuh ngerasa nggak berani aja lah Bu. Saya takut Bu karena dulu itu saya juga pernah ngikutin perlombaan yang seperti ini walaupun cuma tingkat kecamatan aja. Tapi saya nggak dapat juara Bu. Kenapa saya nggak dapat juara waktu itu? Kan saya kan gugup Bu. Gugup, saya gemetar. Jadi apa yang sebelumnya saya hafal hilang. Jadi kalau gara-gara gagal itu saya jadi malu Bu. Dan saya sekarang takut kalau nanti gagal lagi Bu. Dan saya bikin malu sekolah jadinya. Oh, seperti itu permasalahanmu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan kamu. Nah, tapi di sini Ibu ingin sedikit menjelaskan ya, kenapa kamu ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam pidato bahasa Inggris. Nah, jadi gini, kemarin semua guru itu sudah berdiskusi dengan guru bahasa Inggris juga, yaitu Bu Dana ya. Siapa sih yang bagus dalam bahasa Inggris di sekolah kita? Nah, Bu Dana menyampaikan bahwa Budilah yang layak untuk mewakili sekolah kita karena dilihat dari nilai bahasa Inggris Budi sudah jauh di atas teman-temannya. Kemudian Bu Dana juga melihat bahwa Budi punya potensi yang bagus untuk mewakili sekolah kita, seperti itu. Jadi kenapa Budi yang ditunjuk itu sudah melalui diskusi dari semua guru, terutama saran dari Bu Dana selaku guru bahasa Inggris. Nah, menurut kamu apa saja kemampuan kamu dalam bahasa Inggris, Budi? Nah, itu Bu, saya juga masih bingung kemampuan saya juga apa ya Bu ya. Tapi terus terang Bu, kalau saya ini sebenarnya paling suka menghafal lagu-lagu bahasa Inggris. Saya kalau lagu bahasa Inggris ada beberapa lagu yang saya hafal. Terus saya juga sering Bu nonton film-film yang berpakai bahasa Inggris dan saya cocokkan nanti kata-kata artisnya itu Bu, kata-kata pemeran filmnya sama teksnya Bu. Dan saya walaupun kadang-kadang nggak melihat teksnya, saya tahu alur ceritanya tersebut.
Terus juga ya walaupun nggak terlalu lancar banget, saya itu mampu pernah Bu, saya itu waktu ke jalan-jalan ke kota, saya ketemu sama turis Bu, dan turis asing, dan saya bisa Bu, ya walaupun agak-agak gimana Bu, saya bisa mengobrol aktif dengan turis tersebut, dan kami bisa berbicara dua arah Ibu gitu. Jadi saya masih ya bisalah dikit-dikit Bu bahasa Inggris saya. Nah, kalau begitu, apa yang kamu takutkan lagi, Budi? Kemampuan kamu sudah bagus, sudah bisa berbicara aktif dua arah, sudah bisa menerjemahkan lagu-lagu, bahkan film-film. Itu loh sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini, Budi. Sekarang kamu fokuskan saja dengan persiapan perlombaan ini. Nah, yang Ibu tanyakan, kira-kira apa sudah ada rencana kamu agar kamu lebih percaya diri saat mengikuti perlombaan nanti? Gitu ya Bu. Berarti tetap saya ya Bu yang disuruh. Nah, kalau memang Iya. tetap berarti kalau memang tetap saya yang disuruh, ya udahlah Bu. Berarti nanti saya akan menemuin Bu Dana ya, sebagai guru bahasa Inggris, mungkin nanti beliau bisa membantu saya Bu untuk membuatkan pidato bahasa Inggris yang bagus. Kalau saya yang membuat sendiri kan masih kurang bagus atau malah nggak bagus sih Bu. Dan yang kedua, mungkin nanti saya akan berlatih berpidato Bu di depan cermin. Soalnya kemarin saya ada baca-baca untuk salah satu cara untuk menghilangkan kegugupan, salah satunya adalah berpidato di depan cermin Bu. Siapa tahu nanti di depan cermin saya kan bisa tahu nih salah saya di mana, gerakan saya yang kurang pas di mana, sehingga nanti mudah-mudahan dengan cara itu saya bisa lebih percaya diri Bu. Lanjutnya juga nanti saya coba juga kalau Bu Dana sudah memberikan teks pidatonya, saya nanti akan coba nanti berpidato di depannya Bu Dana Bu ya. Nanti dan mungkin juga nanti ada teman-teman yang lihat, mudah-mudahan Bu ya, supaya nanti saya bisa lebih percaya diri, saya bisa lebih berani dan tidak megang mic gemetar lagi Bu. Saya sebab seringnya gemetar seperti itu, dan mudah-mudahan nanti setelah latihan di sekolahan nanti saya bisa menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya yang dulu Bu, yang waktu itu ikut lomba di tingkat kecamatan itu Bu. Nah, itu sudah ide yang sangat bagus. Ternyata rencana kamu sudah sangat luar biasa, Budi. Dan Ibu yakin kamu mampu untuk menjadi lebih baik lagi dari pengalaman-pengalamanmu yang sebelumnya, dari kegagalan yang pernah kamu lalui. Nah, untuk sekarang, apakah kamu masih merasa kurang percaya diri atau sekarang sudah lebih bersemangat lagi untuk mengikuti perlombaan ini? Insya Allah Bu, insya Allah saya siap Bu. Terima kasih Ibu sudah memberikan semangat ke saya. Sekarang saya merasa lebih percaya diri Bu untuk mengikuti lomba ini Bu. Dan saya akan berusaha nanti ya memberikan yang terbaik lah Bu. Nah, sama-sama Budi ya, dan Ibu doakan semoga dalam persiapan lomba kamu bisa berjalan dengan lancar, kemudian nantinya juga kamu bisa benar-benar siap untuk menjadi perwakilan sekolah kita. Selanjutnya, apa sih komitmen kamu terhadap perlombaan ini untuk sekolah kita? Baik Bu, begini, berhubung Ibu dan guru-guru dan khususnya guru bahasa Inggris Bu Dana sudah memberikan kepercayaan kepada saya, maka saya akan berkomitmen Bu. Kalau saya nanti akan mempersiapkan lomba ini dengan benar-benar Bu. Saya akan latihan sungguh-sungguh dengan Bu Dana nanti, dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris Bu di luar. Kan tante saya itu guru bahasa Inggris Bu. Jadi nanti saya akan berlatih juga dengan beliau. Jadi saya supaya benar-benar, dan saya mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan membawa nama baik sekolah dan keluarga. Pokoknya saya janji Bu, saya akan memberikan yang terbaik untuk sekolah dan
akan berjuang Bu, berjuang. Pokoknya sekuat tenaga saya akan berjuang supaya saya bisa menang dan membawa nama baik sekolah kita Bu. Begitu Ibu. Ibu sangat setuju dengan komitmenmu dan Bapak Ibu guru di sini juga akan mendukung kamu, mendoakan kamu, mudah-mudahan kamu juga bisa konsisten dengan komitmenmu, kamu bisa konsisten untuk belajar supaya nanti mendapatkan hasil yang terbaik dan kamu juga bisa menjadi juara di lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten ini. Ibu mohon kamu bisa menunjukkan kemampuan terbaikmu nanti di saat perlombaan itu. Baik Bu. Terima kasih Bu atas dukungan dan waktunya, tapi juga nanti saya harapkan ketika lomba Ibu bisa hadir Bu ya, supaya nanti saya bisa lebih semangat lagi Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Budi. Sudah kita laksanakan ke coaching yang kedua. Silakan Bu Binda untuk melaksanakan refleksi diri di latihan coaching kasus yang kedua. Ya, untuk refleksi diri ada yang mau saya tanyakan, Pak. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching ini, Pak? Nah, untuk percakapan coaching tadi yang pastinya yang sudah berjalan dengan baik adalah terjadinya interaksi dua arah yang baik Bu ya, antara coach dan coachee, serta sesuai sudah dengan alur coaching yaitu alur tirta. Ada tujuannya tadi, ada pengidentifikasian masalah, terus tuh rencana apa yang akan dilaksanakan, serta tanggung jawab atau komitmen yang diberikan oleh coachee tadi. Nah, yang kedua, Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kegiatan coaching tadi? Nah, untuk yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah yaitu menghilangkan keraguan-raguan dalam memberikan jawaban, Bu. Kadang-kadang kita kan ragu memberikan jawaban, masih ada yang kita sembunyikan. Nah, jadi itu nanti dihilangkan kalau kita, status kita sebagai kunci dan keingintahuan kita nanti supaya kita bisa sehingga nanti jawaban-jawaban yang kita berikan bisa sehingga seorang coach bisa mengetahui masalah-masalah yang ada terjadi pada coach, Bu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang akan saya lakukan supaya kita dalam keadaan present sebelum dan saat melakukan coaching adalah menghadirkan diri sepenuhnya agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka ya, menyampaikan masalah nanti sabar dan kita bisa mengetahui kondisi coach juga Bu, coach ini dalam kondisinya seperti apa, bisa menyelesaikan masalah apa tidak, gitu Ibu. Selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut? Nah, yang akan saya perbaiki adalah dengan terus berlatih agar selalu memberikan jawaban-jawaban nanti apabila saya sebagai kunci yang jawaban-jawaban yang mengarah terhadap penyelesaian masalah dan membuat perasaan yang tenang dan pikiran yang lebih jernih agar dapat melaksanakan coaching dengan baik melalui alur tirtanya, Bu. Yang terakhir, Pak, apa yang Bapak rasakan pada saat kegiatan coaching ini, Pak? Nah, saya rasakan tadi, apalagi saya tadi itu berlaku sebagai siswa ya, saya itu mungkin tadi itu merasa dalam posisinya tadi itu merasa gugup, kurang percaya diri, ya
ketika kurang percaya diri ketika ditunjuk sebagai peserta lomba pidato tadi itu. Tapi ketika saya menempatkan diri sebagai kunci tadi, setelah diberikan penjelasan-penjelasan dan lain sebagainya, maka tadi merasa senang jadinya dan jadi juga timbul semangat Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, Itu Ibu. ya, terima kasih Bapak Budi atas refleksi dirinya. Mungkin cukup sampai sini Ya. untuk refleksi dirinya di kasus kedua ini. Ya, oke. Berarti kita selesaikan untuk pelaksanaan coaching kita hari ini pada kasus 1 dan kasus 2.